Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran limanil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu waladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil qail sallallahu alaihi wasallam fil hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin pimpinan ranting Muhammadiyah Curung Rejo rahimakumullah. Sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid kita tercinta ini untuk mempercepat proses pendekatan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah dengan melakukan amaliyah-amaliyah ibadah supaya kita senantiasa termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan maghfirah dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawatullahi wassalamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita ngaji bersama pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tema tentang hijrah, hijratur rasul. Senyampang ini adalah momentum pergantian tahun. Insya Allah kemarin itu kita sudah masuk tahun 1444 Hijriah. Dan memang pergantian tahun baru Islam atau tahun Komariah dengan pergantian tahun Masehi atau Samsiah ini berbeda. Ya, biasanya kalau tahun baru Masehi itu dirayakan dengan hura-hura, dengan bakar jagung, bakar kembang api. Ya, kalau pergantian tahun baru Islam kita bakar dosa sajalah. Karena memang momentum pergantian tahun ini adalah kesempatan kita untuk bermuhasabah, mengkoreksi diri kita, meneliti diri kita sebelum nanti kita sampai di pengadilan Qadi Rabbul Jalil, pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang gaya hidup orang-orang yang punya wawasan keakhiratan dengan orang-orang yang terlena dengan kehidupan dunia ini tidak sama. Gaya hidup orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni surga dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni neraka itu tidak sama. Surat Al-Hasyr, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak akan sama itu
dan selama-lamanya tidak akan sama itu. Orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon-calon penghuni neraka dengan orang-orang yang mendaftarkan dirinya sebagai calon penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang daftar sebagai calon penghuni surga itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Ya, walaupun mungkin di dunianya secara sosial ekonomi mengalami kesulitan, tetapi selama dia punya wawasan keakhiratan, selama ia itu masih mempunyai kebergantungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama hidupnya masih punya prinsip Allahus Shomad, hanya Allah lah tempat kami bergantung, itu tidak ada masalah itu. Yang jadi masalah kalau orang itu sudah terlena, sudah tertipu oleh kehidupan dunia, sehingga dengan adanya wedang jahe ini ya agak bertahan sedikit lah, matur suwun Pak. Coba kalau kita perhatikan orang-orang yang terlena dengan dunia ini, yang oleh Al-Quran dinyatakan la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Kamu tidak usah kepingin, tidak usah terlena dengan mondar-mandirnya orang-orang kafir di dunia ini. La yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Mataun qalil, kata Quran. Mereka itu mendapatkan sesuatu yang hanya sedikit saja, tidak ada ya seperti air di lautan itu. Walaupun mungkin dohirnya, lahiriahnya, nampaknya di dunia dia itu punya rumah mewah, mobil yang mewah, tapi selama itu hanya kepentingan dunia yang ia pikirkan, kata Quran, mataun qalil, tidak ada apa-apanya dengan mereka-mereka yang hidupnya itu mempeng untuk ngurusi akhiratnya. Maka ini kita syukuri ya, sehingga tahun baru Islam itu ya kita gunakan untuk muhasabah lah, untuk merenung-renung, untuk introspeksi diri. Karena ya namanya manusia Pak, siapa sih Pak yang tidak pernah salah dan dosa itu Pak? Nama selama manusia loh. Rasulullah bersabda, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti tersalah di dalam kehidupan ini. Maka orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya salah, tetapi orang yang baik itu adalah orang yang segera memperbaiki kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Sing jadi masalah, lek salah gak rumoso salah lah, niki sing gawat. Orang itu kalau salah, selama dia itu masih menyadari kesalahannya, itu ada kemungkinan terbukalah pintu taubat. Tapi yang jadi masalah kalau dia salah, dia tidak merasa bersalah, diberi masukan tidak gelem manut, lah niki karena merasa pinter, karena merasa kaya, nah ini yang gawat. Maka dengan ngaji seperti inilah kita akan melembutkan hati kita. Sebelum kita membahas tentang definisi hijrah yang sebenarnya ini, mari kita rangkumkan dulu bahwasanya hijrah ini paling tidak adalah satu peristiwa yang di dalamnya mengandung 3 macam unsur. Yang pertama, perjalanan hijrah ini adalah perjalanan akidah, perjalanan iman. Betapa Nabi dan para sahabat, kalau kita bicara hijrah itu nggih sekedar Kanjeng Nabi pindah teko Mekah dan Madinah, iki koyo biasa. Tapi coba kalau kita rasakan, Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih sekitar 450 km. Saya kemarin hari Jumat itu takziah ke rumahnya Ustadz Husnul Amin di Tuban sana. Itu aja saya lihat di map itu hanya 212 kilo. Itu kan kok gak teko-teko rasanya. Dan bawa mobil itu Pak, rombongan tuh, kali guyon mbek kancane, guyon, kali napa mandek sik salat, terus nggih kali dahar, santai. Itu aja mulai langsung pijet Pak.
Kita bayangkan Rasulullah itu dari Mekah ke Madinah mengarungi gurun pasir yang luas, yang gersang dan tandus. Kendaraan paling VIP waktu itu hanya seekor onta. Betapa beratnya itu. Muncul pertanyaan, lu apa ndak bisa? Kanjeng Nabi itu kemudian oleh Gusti Allah tiba-tiba ditaruh di Madinah gitu aja tanpa bersusah-susah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya sangat bisa, Pak. Lawang jangankan Mekah Madinah, Sidratil Muntaha aja ditembus oleh Rasulullah dalam Mi'raj itu. Tetapi dalam peristiwa hijrah, Rasulullah tidak dibegitukan oleh Allah. Dinampakkan basariahnya beliau, kemanusiaan beliau, supaya ini menjadi pembelajaran bagi umatnya. Iman ini perlu dipertahankan, Pak. Iman ini perlu dibuktikan, iman ini perlu dinampakkan. Jangan sampai kita itu hanya ya sekedar mengaku tapi belum terbukti. Itu kan namanya jisamsu, janji manis tapi palsu. Makanya Allah akan menyatakan itu, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apa kamu akan dibiarkan mengucapkan aku beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal kamu belum diuji oleh Gusti Allah. Nah, kadang-kadang kita nih termasuk lek kula mengatakan kita termasuk sing ngomong berarti nggih. Diuji titik man kadang-kadang wis sambate ngaruh-ora kok. Nggih. Lara untu ngoten tok man wis. Wah iya. Wis maca donga Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa. Ya Allah sembuh ya Allah. Coba jenengan baca sejarahnya Nabi Ayub yang diberi penyakit kayak begitu. Nggih. Senaosa ndonga ngoten mboten salah. Saya tidak mengatakan berdoa seperti itu salah. Tapi niku cara sekolah nggih, kelasnya kelas SD. Kalau kalian jenengan iki. Nabi Ayub itu ketika diberi oleh Allah Ta'ala ujian sakit, itu tidak berdoa minta sembuh. Yang baca dalam Quran itu, adakah Nabi Ayub minta sembuh? Mboten. Wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni ma saniyadurru wa anta arhamur rahimin. Dan hambaku Ayub itu ketika aku uji dengan sakit, beliau mengatakan Rabbi anni ma saniyadurru. Ya Allah, panjenengan niku pangeran kula Gusti. Jenengan maringi kula ujian, kesempitan seperti ini. Kula tetap yakin lek panjenengan niku zat yang arhamur rahimin, Maha pengasih dan penyayang. Nabi loh ini klasik. Orang yang punya kedekatan kepada Gusti Allah. Maka Rasulullah di dalam perjalanan hijrah ini demikian dahsyatnya ujian yang beliau hadapi, dan para sahabat tentunya. Sehingga ketika itu Rasulullah dan para sahabat meninggalkan Mekah, kampung halaman tercinta. Saudara-saudara yang berbeda akidah pun terpaksa berpisah. Apa tidak berat itu? 450 kilo mengarungi gurun pasir yang gersang. Tidak ada Indomaret, Pak. Dan lagi pula Nabi itu kan tidak langsung ke Madinah, Pak, ceritanya itu. Karena dikejar-kejar oleh orang-orang kafir Quraisy, itu Nabi kan berstrategi. Nabi membelokkan arah ke Gua Sur. 2 hari 3 malam di situ beliau. Sehingga ketika itu sampai Rasulullah itu kecapean, Pak. Salah satu riwayat menceritakan beliau itu tertidur. Abu Bakar, sang kekasih beliau yang sangat cintanya kepada Nabi, menjaga Nabi. Sampai kemudian, waduh lek cerita ngene kudu nangis rasane. Mboten lebih ini kita menang, Pak, nih, Pak. Abu Bakar itu menangis, Pak. Kula kali jenengan kan napa-napane niku, ndak ada apa-apanya gitu. Apa maneh sing ngomong ngeten iki. Alah berdak ten Curung Rejo ngeten iki. Sing nggawa sepeda motor, ten mriki sik dikei wedang jahe. Nabi ten Thaif niku dilempari batu, Pak. Sing nglempari sinten? Arek cilik-cilik lho. Dikangge sing tuwek-tuwek. Iku lho antemone iku. Sampai Nabi kemudian menangis itu. Menangisnya bukan karena napa nggih? Bukan karena emosi kepada mereka, bukan. Nabi sudah jauh-jauh dari Mekah ke Thaif 70 km berjalan kaki. Maka Nabi berdoa, ya Allah,
Akan Engkau arahkan kemana kakiku ini melangkah ya Rabb? Akankah Engkau biarkan aku tetap di sini dalam keadaan terhina seperti ini, dilecehkan seperti ini? Ataukah Engkau akan kembalikan aku ke Mekah dalam keadaan aku diintimidasi? Dan itu semua tidak menjadi masalah bagiku ya Rabb. Ana radin ya Rabb, kata Rasulullah dalam doa yang masyhur itu. Kula ridho Gusti, mboten napa-napa. Selama Engkau tidak marah kepada aku, selama Engkau tidak murka kepada aku, tidak ada masalah itu. Kayak begitu perjuangan Rasulullah. Nah, kalau Rasulullah ketika itu mengiyakan penawarannya Jibril, ya Rasulullah, kalau Engkau izinkan aku angkat gunung Uhud itu, aku timpakan kepada orang Taif itu, semua ludes itu. Kalau itu berlaku kepada kita, kepada musuh kita, ya wis Jibril yang beres ono Jibril nyene aku yo getem-getem ae. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan Jibril, aku ini diutus rahmatan lil alamin. Kalau orang tuanya tidak mau, mungkin anaknya tidak mau, mungkin cucunya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu hebatnya Kanjeng Nabi. Kok andai kata Kanjeng Nabi niku purik dalam berdakwah, wah nggak karu-karuan, Pak. Atau andai kata Rasulullah itu mementingkan diri beliau pribadi, beliau sudah menempati posisi yang VIP bahkan. Tapi kita ini umatnya tetap diperjuangkan. Ini semangat Muharram itu seperti ini Pak, dahsyatnya Pak. Ya bukan hanya gerak jalan Muharram, ya tidak salah, tapi kadang-kadang spiritnya itu hilang kalau seperti itu. Mari kita tumbuhkan kembali semangat perjuangan Rasulullah dan para sahabat. Maka tadi saya sampaikan, hijrah ini perjalanan iman. Jadi para sahabat itu kenapa bisa merasa dekat, yang jauh menjadi dekat. Mekah Madinah yang ratusan kilo tadi itu seperti dekat. Padang pasir yang luas dan tandus itu seperti tidak jadi masalah. Karena dasarnya iman, yang bicara iman. Kalau iman yang bicara, penderitaan badan tidak lagi terasa. Yang jauh jadi dekat, yang lemah jadi kuat, yang takut jadi berani. Jangankan iman, kadang-kadang energi cinta aja demikian dahsyatnya anak-anak muda itu. Lewis di WA kali pacare, mbak masuk dan terus, waduh, akan aku terjang. Kayak bahasanya Alvan kata niki, sregep lah itu ya. Sampai bahasanya itu gunung akan kudaki, lautan ku seberangi, jurang ku cemplungi. Mati. Itu energi cinta aja. Bayangkan kalau energi iman. Dan ini kalau kita bawa ke dalam diri kita masing-masing, dahsyat sekali itu Pak. Maka kita berjuang li'ila'i kalimatillah ini di bawah wadah persyarikatan Muhammadiyah ini akan menghasilkan satu energi yang sangat luar biasa. Karena memang berdakwah itu butuh kerjasama. Islam itu tidak mengenal adanya single factor, tidak ada. Pejuang seorang diri itu tidak ada. Jadi kembali kepada kisah tadi, Abu Bakar itu ketika Nabi di sisi beliau, tiba-tiba Nabi tertidur sare, beliau karena kecapean, karena beliau itu juga manusia biasa Pak. Walaupun tidak sama, kali kula jenengan. Ibaratnya Kanjeng Nabi niku batu mutiara, batu permata yang harganya miliatan. Kalau kali jenengan niki termasuk sing ngomong niki ibarat watu gak krekil. Dan kita sama Nabi itu bedanya hanya sedikit. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit dahar, kalau kita sedikit-sedikit dahar. Kan sedikit bedanya. Ya tidak sama. Tapi secara fisik Nabi itu ya secara lahiriah ya basyarun, manusia. Yang beliau itu punya perasaan, beliau punya rasa lelah. Apa dikira Rasulullah itu ketika dihina oleh paman-paman beliau Abu Jahal, Abu Lahab itu beliau tidak tertekan Pak? Ya tertekan Pak. Wong beliau juga punya perasaan.
Tapi semua itu kalah dengan bergantungnya kepada Allah, itu iman yang mantap itu. Jangan bayangkan loh Pak, ketika Nabi itu di sekitar Ka'bah, di depan masyarakat Mekah ketika itu beliau menyampaikan ayuhanas ankidu anfusakum minan nar. Saudara-saudara, ayo kita selamatkan diri kita dari api neraka. Datang itu Abu Jahal itu, Abu Lahab itu. Ya Muhammad, nak nyeluk ngoten. Jane ponakane nggih. Tapi nyeluk kan rada melecehkan ponakane aja. Ya Muhammad, alihada jama'atana. Muhammad, ngomong mak kelompokne kate ngrungokno omongan koyo ngene kita, omongan gak bermutu. Nah, kalau bahasa kita begitu, apa nak makan hati itu Pak. Misalnya kula ngeten iki njenengan terus Mas Tik, kalau Mas Santo omongan sampe ngene ya, mulia orang bermutu. Lek ngene aku yo ero. Kula nggih mulai, Pak. Tapi coba Nabi kita itu, Nabi hanya terdiam. Sampai di tuding-tuding kali Abu Lahab itu, taban laka ya Muhammad. Arek celoko, arek wingi sore ati lapo, mat. Nabi tidak jawab, Allah yang jawab itu. Allah yang tidak terima itu. Tabat yada abi lahabiu watab. Bukan Rasulullah yang celaka, ya kon iku cilaka Lahab. Sak bojomu pisan wa mraatu hammalatal hatab. Itu kan makan hati, Pak. Maka Rasulullah juga punya a'radul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan. Beliau itu bukan otot kuat balung besi, bukan. Beliau juga bekerja, Pak. Nabi itu yamsuna fil aswaq. Beliau berdagang. Beliau mengajar. Beliau juga sebagai kepala keluarga. Mboten terus teng griya moro-moro teko dhewe rezeki mboten ngoten. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Satu-satunya yang seperti itu perempuan suci yang tidak keluar rumah tetapi kamarnya ini ada banyak rizki dari Allah secara langsung, itu hanya Maryam binti Imran. Rasulullah juga yamsuna fil aswaq, beliau ke pasar, ya jual beli muamalah. Karena juga beliau memberi contoh kepada umatnya, ngene lho dol tinuku sing bener. Kan begitu. Begini loh memimpin negara yang benar, begini jadi kepala keluarga yang benar, begini loh jadi guru yang benar. Itu semua ada dalam diri Rasulullah. Makanya Rasulullah itu contoh komplit. Profesi apa saja, siapa saja bisa mencontoh Rasulullah. Sehingga tidak heran kalau kemudian beliau itu sebagai Rasul Allah yang pamungkas, yang terakhir. Nah, Abu Bakar itu meneteskan air mata. Tanpa terasa tetesan air mata ini kemudian sampai di pipinya Rasulullah. Sampai Rasulullah kemudian terbangun. Melihat sahabatnya menangis itu, kemudian Rasulullah, wahai Abu Bakar, apakah engkau merasa susah menjadi sahabatku? Engkau adalah orang kaya raya Abu Bakar. Engkau tinggalkan semua kemewahanmu demi mengikuti aku. Kalau memang engkau gampangan ngeten lho bahasa bebas e. Lek sampean melok aku terus kelonto-lonto ngene, terus nelongso, wis sampean kondur ae Abu Bakar gak apa-apa, wis aku tak dhewe. Dikira nangisin niku krana napa? Krana nelongso. Selonong nelongso. Tapi apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, yang menjadikan aku menangis bukan karena aku meninggalkan hartaku, karena hartaku semua sudah aku wakafkan, aku sudah berjual beli dengan Gusti Allah. Tapi yang aku menangis itu melihat panjenengan kanjeng Nabi. Jenengan ini manusia mulia, jenengan ini asrafil anbiya wal mursalin. Kok dikoyo-koyo kok ngeteni lho kanjeng Nabi. Kok sampai ndelik ten gua kok ngeten. Jenengan ini kan bisa saja berdoa kepada Allah Ta'ala, minta diberi fasilitas dan prioritas yang hebat, langsung ke Madinah dengan kun fayakunnya Gusti Allah. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Abu Bakar, wis talah, sampean enggak usah khawatir, sampean enggak usah sedih, enggak usah wedi. Gusti Allah bersama kita.
Ini hebatnya tarbiyah Rasulullah kepada para sahabat. Jadi Rasulullah itu mendidik para sahabat itu langsung tauhidnya yang dimantapkan. Yang disentuh itu tauhidnya. Sehingga ketika malam hijrah itu, kan di rumah Rasulullah hanya ada 3 orang itu. Ada Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Karena dakwah Rasulullah ketika itu sudah mulai berkembang, sehingga tokoh-tokoh kafir Quraisy itu mulai mengkhawatirkan, sehingga mereka itu bersepakat, masing-masing suku, masing-masing kabilah kumpul, musyawarah mufakat untuk membuat kesepakatan. Pokoknya Muhammad harus dibunuh. Itu keputusan terakhir, hasil rapat. Caranya bagaimana? Kita juga tidak sembarangan. Bagaimanapun Muhammad ini punya nasab yang mulia. Nanti Bani Hashim itu tidak terima. Ya gini saja, kita sepakati, kita minta tanda tangan dari tokoh-tokoh yang kabilah-kabilah yang ada di Mekah ini. Tokoh-tokohnya kita minta kesepakatan. Nanti kalau nggak terima akan berhadapan semua suku yang ada di Mekah ini. Nggak main-main itu. Dan kita beri hadiah, iming-iming hadiah semacam sayembara itu yang tidak sedikit. Siapa yang bisa membunuh Muhammad malam itu juga hadiahnya 100 ekor onta. Terus kalau dibawa ke sini 1 ekor onta itu ya ketika itu ya setara dengan 1 mobil Avanza lah. Jadi 100 mobil langsung buka dealer. Apa ndak tergiur itu? Sehingga kemudian masing-masing kabilah mengirimkan tukang-tukang pembunuh bayaran yang terbaiknya, 1 suara, 1 komando. Sehingga Ba'da Isya ketika itu rumah Rasulullah yang sederhana itu sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah bereso itu, Kanjeng Nabi tahu. Kemudian beliau berkata kepada Ali, Ali, malam ini kamu menggantikan saya ya. Menggantikan apa Kanjeng Nabi? Kamu tidur di tempat tidur saya itu. Tidur di tempat tidur Rasulullah pada malam itu resikonya adalah mati, Pak. Tapi Ali tanpa sedikit pun membantah. Labbaika ya Rasulullah, siap Kanjeng Nabi. Abu Bakar, sampean ikut saya ya. Kemana ya Rasulullah? Kita hijrah ke Madinah. Labbaika ya Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi. Abu Bakar mboten ngeten, pun dalu Kanjeng Nabi mboten benjing mana. Mosok Madinah tebel lho Kanjeng Nabi. Sik golek sewan motor sik. Mboten ngoten. Labbaika ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi. Abu Bakar juga tidak mengatakan, "Lah niku ten ngajeng ngoten nggih." Lah pun Kanjeng Nabi, tidak. Karena apa? Iman. Ini bicara iman. Puntalah, iman yang bicara. Semua itu beres, Pak. Akhirnya Ali memenuhi perintah Rasulullah. Beliau istirahat di kamarnya Rasulullah. Ini juga untuk mengelabui supaya orang-orang kafir itu menganggap bahwa Rasulullah masih di dalam. Abu Bakar, ayo kita berangkat. Saat ini Kanjeng Nabi, iya sekarang. Monggo Kanjeng Nabi. Kemudian Rasulullah keluar rumah itu. Terjadilah keajaiban. Jadi memang perjalanan hijrah ini ada yang ya bersifat lahiriah, tapi juga ada kekuatan-kekuatan batiniah. Contohnya ketika rumah Rasulullah dikepung itu, Rasulullah dengan Abu Bakar keluar rumah, itu para tukang-tukang pukulan sudah mengepung rumah Rasulullah. Mereka tidak melihat Kanjeng Nabi dan Abu Bakar. Terjadilah keajaiban yang diceritakan dalam Al-Quran surat Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Dijadikan dinding ya, sehingga mata mereka tidak melihat.
Niki ayat ini bisa jenengan baca lek ana cegatan polisi, Pak. Jenengan coba mawon. Mandi napa mboten ngoten lho. Lek sing maca jenengan lho. Wah, cegatan polisi. Gampang wi pengajian oleh ijazah donga. Waja'alna mim baini aydihim syata prit. Helmnya mana? Ketok Pak polisi, ketok kula. Ya ketok. Kate gak ketok pesamu aku anu apa ngarani? Katarak. Ya. Ya enggak bisa begitu. Ini bi'nillah, Pak. Ini bi'nillah. Allah yang menata itu. Maka keluarlah Rasulullah dengan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah juga membawa personel loh Pak hijrah itu. Ada yang bagian penunjuk jalan, ada yang bagian logistik. Siapa bagian logistik? Asma binti Abu Bakar, putrinya Abu Bakar itu yang membawa makanan ke gua Sur. Sampai gua Sur saja sudah nangis, Pak. Kemarin saya ziarah haji itu diceritani, aku ingin sempat ziarah ke gua Sur, melihat gua Sur. Teringat cerita ini saya, begitu katanya beliau. Nangis, Pak. Guanya itu naik loh, Pak. Tinggi. Sehingga ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar ini kemudian akhirnya sampai di Madinah, disambut oleh masyarakat Madinah dengan sukacita. Nanti ada penjelasan sendiri kenapa kok Rasulullah itu hijrahnya ke Madinah. Karena memang Madinah ini secara sosial kemasyarakatannya itu lebih modern daripada Mekah, agak intelek lah kalau di sini. Lek Mekah niku orang pegunungan niku rada cengel-cengel, dikandani mboten kena. Nggih tampung-tampung nggih golongane Abu Jahal, Abu Lahab niku. Jadi ini bagian dari strategi dakwah. Strategi dakwah. Berbeda dengan hijrahnya Umar. Kalau sahabat-sahabat yang lain niku hijrah itu delik-delik, Umar ini malah pengumuman. Wong-wong kafir Quraisy ngono ya, meneh aku te hijrah ngetokno Kanjeng Nabi. Sing kepengin bojone rondo anak yatim, cegaten aku ya. Jare wong kafir Quraisy, lapor nyegat penyakit, nyegat liyane. Ya Umar ya santai aja ya, Umar memang jawara padang pasir kok. Ini memang ya napa nggih? Macam-macam sahabat Nabi ini punya kekhasan sendiri-sendiri. Ada Abu Bakar, orang tua yang bijaksana, sabar, pemikirannya itu mendalam. Ada Umar, yang kalau sudah dengan kemunkaran tidak toleransi itu. Ada nani? Ada Utsman bin Affan, seorang ekonom konglomerat yang ya menyokong dakwah Nabi. Ada Ali bin Abi Thalib, anak muda yang gentleman, anak muda yang senantiasa mensiarkan Islam dengan penuh keberanian. Maka Nabi itu sangat kagum dengan sahabat-sahabatnya. Itu sering dipuji oleh Rasulullah. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang yang gemerlapan di langit itu. Wong delok seneng, cerah-cerah mereka itu. Dan itulah karena hasil tarbiyah langsung Rasulullah itu. Maka terbentuklah generasi terbaik umat ini. Itu yang pertama. Hijrah perjalanan iman. Yang kedua, hijrah ini adalah perjalanan ibadah. Karena ini perintah Allah. Maka dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang tadi saya baca di Muqaddimah ayat nomor 2, surat kedua ayat nomor 218. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ini ibadah. Karena hijrah itu perjalanan ibadah, maka yang ditata pertama kali oleh Rasulullah adalah niatnya.
Sehingga hadisnya tadi saya sampaikan dari sahabat Umar Ibnul Khattab, Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab, ini dalam kitab hadis Arba'in, ini hadis yang pertama. Rasulullah menyatakan, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantunglah dia kepada niatnya. Bisa jadi amal kita itu kayak amal akhirat, tapi kalau niatnya untuk dunia itu tidak akan sampai, Pak. Makanya Pak niki dereng wis pada isak niki ya. Makanya niat ini kalau kita baca di dalam fikih ibadah, setiap rukun ibadah apapun itu nomor satu mesti niat. Mesti niat. Dan para ulama bersepakat yang namanya niat ini adalah sambungnya hati kepada Allah. Dan makanun niyah, tempatnya niat itu di dalam hati. Perkara dilafalkan atau tidak itu urusan lain. Tapi yang jelas, walaupun lisan kita melafalkan niat, tapi kalau hati kita tidak sambung, maka itu hukumnya belum niat. Ini yang ditata oleh Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Hati-hati loh ya, sesungguhnya amal ibadah apapun tergantung niatnya. Maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya itu karena mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Tapi siapa yang hijrahnya karena dunia, ditanya temannya, tanya sahabatnya, sampean melok hijrah, melok alasannya apa? Jarine krungu-krungu Madinah itu lek dodol laris, pasare maju, perekonomiannya bagus. Maka dia hijrah karena ingin menata ekonominya. Dia akan kaya di Madinah itu, kaya. Tetapi tidak mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'atin yankihuha. Atau hijrahnya karena perempuan. Memang ada itu. Ada seorang anak muda ditanya, "Melok au." Lah iku sing tak incer melok ya. Ini namanya Ummul Qais. Dia dikenal dengan muhajir Ummul Qais. Ya dia mungkin akan mendapatkan yang dia incer itu. Dia akan menikah dengan perempuan yang dia sukai itu, tapi tidak mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu pungkas Rasulullah dalam sabdanya. Wong hijrah itu tergantung niat. Maka ini ditata. Sehingga orang-orang yang hijrahnya karena Allah, mereka itu semata-mata yarjuna rahmat Allah, mengharapkan rahmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan sebagai zat yang Ghafurur Rahim, zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Di dalam ayat yang lain orang-orang yang hijrahnya itu betul-betul karena mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, mereka akan diberikan keluasan rizki. Nah, ini lebih beda nih. Lek sing wau niate mek krana golek donya oleh donya gak oleh ridhone Gusti Allah, tapi sing niate krana Gusti Allah, otomatis dia akan diberikan keluasan rizki. Apa ndak hebat itu? Makanya kalau kita menanam padi, itu rumput pasti akan ikut tumbuh. Tapi lek nandur suket, jangan mimpi tumbuh padi. Kalau kita meniatkan apapun karena Allah, karena kehidupan akhirat, dunia itu pasti akan ikut dengan sendirinya, Pak. Itu jaminannya Gusti Allah. Tapi kalau kita itu sebaliknya meniatkan sesuatu itu untuk dunia, ya nanti di akhirat kita akan kecelek. Di akhirat kita termasuk orang-orang yang merugi. Dan itulah amalan-amalan orang-orang kafir itu, yang dikatakan dalam Al-Quran seperti Fata Morgana itu ya.
Orang-orang kafir itu amalnya kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a. Surat An-Nur itu insyaallah. Seperti fata morgana, kelihatannya itu ada tetapi baru diparani hilang. Sehingga mereka termasuk minal keceliin, golongan orang-orang yang kecelik. Karena meniatkan untuk dunia saja, dunia ini tidak ada 100 tahun mungkin, hanya sementara. Kenapa kita mengorbankan kehidupan yang abadi hanya untuk sesuatu yang sementara? Niku padha karo dodol sepeda motor gawe tuku helm. Ndak imbang itu. Sepeda motornya anyar, gak duwe helm, cekel polisi. Mana helmnya? Gak punya polisi. Akhirnya karena pegel sepeda motornya didol tuku helm. Mengorbankan sesuatu yang besar hanya untuk sesuatu yang kecil yang bersifat sementara. Yang terakhir, walaupun ini sebenarnya masih banyak, tapi karena terbatasnya waktu, hijrah ini adalah perjalanan ukhuwah. Betapa Rasulullah SAW itu mempersatukan kaum muhajirin dan ansor. Ungdur kaifa akhar rasul bainal muhajirin wal ansor. Kita lihat itu, muhajirin ini orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Ansor orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah. Dan bel itu tandanya masuk waktu Isya. Kita akhiri, mudah-mudahan ada manfaatnya. Isya nggih buyar, Pak. Timernya Isya itu. Mudah-mudahan kita bisa menumbuhkan kembali semangat hijrah ini untuk perjuangan kita, baik ya sebagai kepala keluarga, sebagai pegawai di kantor masing-masing, sebagai apapun saja, mari kita dalami uswatun hasanah dari Rasulullah SAW sehingga hidup kita akan bermakna. Semua itu kita landasi dengan tauhid yang kuat, dengan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna